Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah. Kita sedang membaca kitab karya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kitab tipis, tapi sangat penting sekali dan sangat mendasar, terutama kaitannya dengan hukum diri kita. Bahwa secara zahir manusia dihukumi zahirnya, tetapi di hadapan Allah nanti urusan dunia itu zahirnya, tapi urusan akhirat itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan iman. Maka sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, tidak ada suatu amalan yang terbaik di dunia ini selain dari upaya meningkatkan iman, menambah iman, menjaga iman, dan memelihara iman dari penyebab turunnya iman, penyebab lemahnya iman. Bahasan kita sampai kepada perkara-perkara yang menguatkan iman atau perkara-perkara yang menambah iman. Yang lalu sudah dibahas tentang mendalami atau mentadaburi Al-Quran. Nah, Al-Quran itu disamakan oleh Allah dengan Al-Ghaith, air hujan, untuk menghidupkan tanah. Sebagaimana tanah bisa hidup dengan turunnya hujan, demikian juga hati ini bisanya hidup, bertambah baik dengan Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan itu. Berikutnya kata beliau, wa min turuki mujibatil iman wa asbabihi. Berikutnya tentang jalan yang menyebabkan iman dan sebab-sebab iman itu menguat dan bertambah. Kata beliau apa? Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifah. Ini juga kata kalau bahasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga tiga usul itu, usul yang ketiga ma'rifatun Nabi. Tidak pakai ilmu. Di sini juga beliau Al-Imam As-Sa'di pakai ma'rifah. Kenapa pakai ma'rifah? Kalau bahasa Indonesia mengenal. Ma'rifah itu artinya inti daripada ilmu, sehingga beliau tidak pakai ilmu. Misalnya dipakai dengan kata ilmu Nabi, mengenal Nabi. Ilmu juga artinya memahami. Tapi ma'rifah itu lubul ilmi, inti daripada ilmu. Jadi mengenal Nabi SAW itu merupakan penyebab iman itu bertambah. Kata beliau, wa ma'rifatu ma huwa alaihi. Mengenal apa yang ada pada beliau itu termasuk menambah iman. Minal akhlaqil aliyah, berupa akhlak-akhlak beliau yang sangat tinggi. Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu
berada di atas akhlak yang mulia. Dalam segalanya yang ada pada beliau itu bisa diambil barokahnya dengan difahami dan diamalkan. Wal awsaful kamilah, dan sifat-sifat beliau yang sempurna. Yang dimaksud mengenal beliau, mengenal sifat-sifat beliau. Fa inna man arafahu, karena orang yang mengenal beliau, haqqal ma'rifah, dengan pengenalan yang benar-benar, lam yartab fi sidquhu, maka dia tidak akan meragukan tentang kejujurannya. Bahwa apa yang ada pada beliau itu semua benar, kebenaran yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Wa saddaqa ma ja'a bihi minal kitabi was sunnah, dan membenarkan semua yang ada pada apa yang dibawa oleh beliau dari Al-Quran dan As-Sunnah, wa dinul haq, dan agama yang benar. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, am lam ya'rifu, surat Al-Mu'minun. Am lam ya'rifu, atau mereka tidak mengenal. Di ayatnya juga pakai ya'rifu, tidak pakai ya'lamu. Apakah atau mereka memang tidak mengenal rasulahum, rasulnya? Fahum lahu mungkirun, mereka itu terhadap rasulnya itu mungkirun. Ini celaan, ayat ini mencela orang-orang yang tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal rasulnya. Ai ma'rifatuhu, fa ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dari ayat tadi surat Al-Mu'minun, maksudnya mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam tujibu, menyebabkan, lil abdi, menyebabkan pada hambanya itu al-mubadaratu, bersegera, ilal iman. Nah, mimman yu'minu, dari orang-orang yang beriman. Jadi mengenal beliau itu termasuk sebab orang itu bersegera beriman. Bahkan kalau kita lihat di tafsir surat Al-Mu'minun tadi, dibawakan riwayat-riwayat itu sahabat itu belum mempelajari tentang apa yang dibawa, baru lihat fisiknya saja, lihat penampilannya saja, mereka bersegera beriman. Mubadarah itu bersegera. Baru lihat dari sisi fisiknya saja, pakaiannya, jalannya, bicaranya, orang itu sudah yakin. Karena manusia memang sudah ada fitrah untuk cocok kepada kebenaran. Dan kebenaran itu setelah dipelajari, diimani, bisa diamalkan dalam bentuk akhlak, dalam bentuk penampilan, yang dengan itu ketika ini ada kesamaan dengan jiwa yang murni, jiwa yang suci, yang bersih, itu berbuah ini, iman. Sehingga banyak yang syahadat, yang bersyahadat waktu itu belum belajar, tapi sudah melihat. Nah, dari sisi penampilannya. Wa ziyadatul iman, dan mengenal beliau itu menyebabkan orang itu bersegera menambah keimanannya. Kalau menambah keimanan, itu orang yang memang sudah beriman. Maka beliau di sini mengatakan mimman amana bihi. Hanya mengenal beliau dari banyak sisinya, dari seluruh sisinya ya. Misalnya kita mengenal bagaimana Rasul makan misalnya.
bagaimana Rasul tidur, bagaimana Rasul minum. Ketika kita belajar masalah itu, mempelajarinya, nah itu nambah keimanannya. Karena tadi bahwa apa yang ada pada beliau itu semuanya kebenaran dan menyebabkan orang itu beriman dan bertambah keimanannya. Apalagi ketika diamalkan akan menimbulkan barokah. Barokah kalau misalnya makanan, ketika mengikuti apa yang ada pada beliau, di samping itu merupakan keimanan karena amalan itu iman. Amal soleh itu iman. Itu menambah barokah, walaupun misalnya berupa makanan, barokahnya apa? Nah, diterangkan oleh para ulama, orang itu akan terhindar dari penyakit. Yang pertama, yang kedua, akan menimbulkan semangat beribadah. Dan itu kan juga berkaitan dengan urusan akhiratnya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hasan lahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka mendorong atau dalam rangka memberi semangat pada manusia ala tadabburi ahwali rasul, agar manusia itu mau mentadabburi. Mentadabburi itu mempelajari ahwalar rasul, mempelajari keadaan rasul. Kenapa keadaan rasul dipelajari? Ada iatulil iman, karena itu mendorong atau mengajak pada iman. Sebagaimana firman-Nya, ini mungkin ayat yang beliau maksudkan, Allah mendorong manusia untuk mempelajari keadaan Nabi karena itu menambah iman. Surat As-Saba, surat Saba ayat 46. Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "Innama a'idukum biwahidatin." Aku akan nasihati kalian, wahai manusia, dengan satu perkara saja. Apa satu perkara itu? Antakumu lillahi. Engkau berdiri atau engkau melaksanakan, menegakkan hidup itu untuk Allah. Artinya menyeru kepada tauhid saja. Gak usah urusan dengan saya, tapi kamu mentauhidkan Allah saja. Mathna wa furada, apakah kalian itu berdua, wa furada, atau sendiri-sendiri? Yang di tafsirnya diterangkan mathna ini misalnya kalian berdua. Kalian berdua itu suruh lihat apa keadaan yang ada pada Rasul itu, keadaan Rasul. Kalian diskusikan dengan temanmu yang selalu ngajak pada Allah ini, orangnya ini bagaimana? Ada celah apa enggak? Orangnya ini pembohong atau tidak? Orangnya ini kehidupannya bagaimana, keadaannya bagaimana, ataupun kamu pikirkan sendiri. Di sini Allah katakan, summa tatafakkaru, silakan kalian diskusi dengan teman-temannya, summa tatafakkaru, kata Allah. Kemudian silakan kalian berpikir, sekalian pikirkan, yang mengajak kepada Allah itu kalian pikir, kalian pelajari. Ma bisahibukum min jinnah, apakah saudaramu itu orang gila sebagaimana yang dituduhkan. Nah, terutama dari sisi beliau itu keluar daripadanya wahyu yang dibilang syair, masa syair dari keluar dari orang gila, dan apa yang keluar dari orang gila bisa kita baca setiap hari sampai sekarang. Itu sama sekali jauh kalau mereka sedikit menggunakan akalnya. In huwa illa, beliau itu, Rasul itu, illa nadhirun lakum, beliau itu hanya pemberi peringatan. Baina yaday adzabin syadid. Beliau itu hanya memberi peringatan pada kalian
Karena kalian itu dihadapkan pada apa? Azab yang pedih. Maka kalau ingin selamat dari azab yang pedih, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengerti keadaan beliau. Ini mendorong ya, kalau di sini Allah mendorong di ayat ini agar kita mempelajari keadaan Rasul. Wa aqsama, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kalau ini dorongan, kalau ini bahkan bersumpah. Namanya bersumpah itu berarti lebih serius lagi. Karena Allah tidak bersumpah kecuali pada suatu yang memang perkara yang sangat penting. Seperti banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Mengingat waktu itu merupakan modal, kata Allah. Wal asri, demi masa, wad duha, demi duha, wal laili, demi malam, dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Wa aqsama ta'ala bikamari hadar rasuli. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sempurnanya Rasul ini. Nah, Rasul bahkan secara fisik itu paling sempurna. Wa idmatu ahlaki, dan agungnya ahlak beliau. Wa annahu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam akmalu mahlukin. Beliau itu adalah makhluk paling mulia, paling sempurna. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah nun. Sini nggak punya arti nun itu ya. Ini huruf hijaiyah. Untuk apa ini Allah memulai suratnya dengan ini? Ya, dengan nun. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari huruf yang mereka kenal. Orang Arab sudah kenal nun dan seterusnya. Alif, lam, mim, yasin. Itu huruf-huruf yang sudah ada pada mereka. Untuk menantang pada orang-orang yang ahli syair, karena beliau diutus di puncak ahli syair di Arab waktu itu. Wal qalami, demi pena. Wa ma yasturun, dan yang ditulis. Apa ini yang dimaksud? Al-Quran. Yang dikatakan itu syair atau syair. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Bukanlah engkau itu Muhammad dengan nikmat dari Rabbmu itu sebagai orang gila. Sebagaimana dituduhkan. Nah, engkau itu bukan orang gila. Engkau itu berada di atas apa? Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa inna laka, sesungguhnya engkau la ajran, akan mendapat pahala. Engkau itu akan mendapat balasan. Ghaira mamnun. Apa? Ghaira mamnun, tidak terputus. Nah, pada beliau semuanya itu mengandung kebaikan yang didorong oleh Allah untuk kita pelajari dan kita ikuti. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim. Lamnya ini huruf taukid, penegasan. Engkau ini sungguh, engkau ini berada di atas akhlak yang agung. Nah, fahuwa sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbaru da'in. Beliau itu secara fisik penampilannya, walaupun belum bicara, itu merupakan akbaru da'in, paling besarnya penyeru lil iman. Fi awsafihi, baik itu sifat-sifat beliau alhamidah, yang sangat terpuji. Bagaimana ketika berjalan, bagaimana ketika diajak bicara. Nah,
Dan itu ditulis. Bisa kita baca dalam kitab beliau, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau punya kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Syama'il itu mungkin pribadi ya, dia pribadi Rasul SAW. Ada kayak hal-hal yang tidak terkait dengan hukum syariat, ibillah, tapi itu sifat beliau. Yang itu ketika ditiru, diamalkan dalam rangka ta'assi, mencontoh beliau, itu pahala besar. Nah, dan itu iman. Wa syama'iluhu al-jamilah. Pribadi beliau sangat bagus. Wa aqwaluhu, perkataan beliau as-sadiqatu an-nafi'atu. Perkataan beliau, semua perkataan beliau itu benar. An-nafi'atu dan bermanfaat. Wa af'aluhu, dan perbuatan beliau ar-rasyidatu. Rasyid itu apa? Lawannya apa? Ghoi. Rasyid itu di atas bimbingan syariat, kalau ghoi itu menyimpang. Fahuwa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam al-imamul a'zam, imam terbesar. Wal qudwatul akmal, beliau adalah contoh tersempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun, sungguh ada bagi kalian pada Rasulullah itu contoh yang baik. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, dan apa yang datang pada kalian dari Rasul, ambillah. Walaupun sudah mati-matian orang dari dahulu sampai sekarang yang membenci sunnah, menghalangi supaya orang menjauh dari sunnah. Tapi perintahnya suruh ambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Wa qad dzakarallahu taala an ulil albab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ulil albab. Ulil albab sering kita artikan apa? Orang-orang cerdas. Lub itu inti. Orang-orang inti. Nah, dari sisi kecerdasannya, keimanannya. Alladzina hum khawasul khalqi, Allah menyebutkan tentang orang-orang inti dan orang-orang khusus dari makhluknya. Annahum, bahwasanya orang-orang inti dan orang-orang khusus dari makhluk Allah itu mengatakan, Rabbana, ya Rabb kami, inna sami'na munadiyan. Sesungguhnya kami telah mendengar, ini pengakuan ya, dari orang-orang apa? Cerdas dan orang-orang khusus. Mudah-mudahan kita hafal ini ya. Sesungguhnya kami ya Allah telah mendengar munadian, penyeru. Sifail ini ya, penyeru. Wa huwa hadzal rasulu al-karim. Siapa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Munadin. Yunadi lil iman. Rasul itu menyeru atau mengajak pada iman. Biqaulihi wa khuluqihi, baik dengan ucapannya maupun dengan akhlaknya. Wa amalihi wa dinihi, dengan amalannya dan agamanya. Wa jami'u ahwalihi, dan seluruh keadaan beliau itu mengandung apa? Seruan pada iman. Nah, artinya kan kita tidak milih-milih, semua yang ada pada beliau itu mengandung iman, dan itu kita butuhkan. Karena kita itu menghadap Allah, karena iman itu dasar pada setiap manusia, fondasi. Kemudian dia jawab, fa'amanna, kemudian kami beriman. Nah, ini sambutan ya. Ai imanan la yadkhuluhu raibun, yaitu keimanan yang tidak masuk padanya keraguan. Imannya apa? Murni. Walamma kana hadzal imanu,
Ketika iman itu tadi min a'zami ma yuqarribul 'abdi ilallah, maka iman itu kata Al-Imam As-Sa'di termasuk paling besarnya sesuatu yang mendekatkan hamba pada Allah. Kalau sholat ya, sekarang kalau amalan itu sholat, maka ada yang lebih tinggi daripada sholat, yaitu yang perkara yang mengantarkan kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Iman. Karena bisa jadi orang itu sholat tapi tidak ada iman. Seperti apa? Munafik. Munafikun itu sholat juga mereka. Puasa. Artinya amalan zahirnya, amalan Islamnya ada. Tetapi itu bisa busung. Tidak ada nilainya karena tidak ada iman. Nah, bahkan iman ini misalnya orangnya uzur dari melaksanakan agamanya, itu bisa tetap dicatat. Kata Rasul SAW, ada saudaramu yang di rumahnya tapi bersama kita ketika Rasul berangkat perang. Bagaimana ya Rasul? Mereka itu pingin sekali, ada iman di dalamnya, cuma terhalang oleh uzur. Bahkan orang yang biasa sholat jamaah di masjid, kebiasaannya memang seperti itu. Kemudian ada uzur. Apa uzurnya? Disebut oleh Rasul 2 ya. Apa itu? Safar dan sakit. Maka dia ditulis tetap seperti kebiasaannya. Pentingnya kita membiasakan amalan-amalan yang sah, yang paling bagus seperti sholat berjamaah di masjid. Ketika ada uzur oleh Allah SWT ditulis sama ketika dia sholat di masjid. Nah, wa min a'zamil wasaili, iman itu termasuk paling besarnya wasilah. Apa wasilah? Yang mengantarkan ya. Alladzi yuhibbuhu Allahu. Wasilah yang paling dicinta oleh Allah itu iman. Nah, maka untuk ini diulang lagi bahwa amalan yang terbaik bagi setiap kita setiap saat ya adalah meningkatkan iman. Dan tentu yang kedua berdoa kepada Allah. Tawassalu bi imanihim, mereka bertawassul. Tawassul itu perantara, ya. Mereka bertawassul dengan iman mereka, an yukaffira anhum as-sayyiati, agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, wa yuniluhum al-matalibul aliyah, dan mereka memperoleh keinginan yang tertinggi. Apa itu? Kalau di dunia selamat ya, tidak ada dosa-dosa. Kemudian di akhirat selamat masuk surga Allah Subhanahu wa taala, selamat dari azab kubur, selamat dari siksa barzah, selamat dari siksa neraka. Yang dimaksud yuwayuniluhum al-matalib, mencapai apa yang diinginkan. Itu yang kita inginkan tadi. Bukan berarti tidak ada dosa, bukan berarti tidak ada salah, tapi ada pembersih-pembersih. Sebagaimana pakaian, begitu lusuh, kotor, ada bisa dicuci dan bisa bersih. Makanya Rasul SAW menggambarkan iman itu seperti baju. Innal imana, kata Rasul, innal imana layah laku. Iman itu bisa lusuh. Kama yahlaku saubu, seperti lusuhnya pakaian kotor. Nah, di situ kan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan suatu yang abstrak, yang enggak nampak kepada yang nampak. Apa itu pakaian? Nah, tapi itu sama seperti itu, iman itu seperti itu, lusuh, lemah, melemah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha, maka mintalah kepada Allah an yujaddida imanakum, agar
Allah memperbarui iman kalian. Seperti pakaian yang sudah dicuci bersih, kemudian disetrika. Nah, bahkan para ulama menjelaskan membersihkan iman atau memperbarui iman itu lebih penting dari sekedar mencuci baju. Orang kan tidak suka kalau bajunya kotor, tidak enak. Karena sudah biasa pakaiannya bersih. Maka dijaga pakaiannya. Ternyata ada yang lebih penting untuk dijaga. Yang menyebabkan orang itu mestinya merasa tidak enak. Dan itu tanda hati bersih. Tadi, jiwa yang bersih itu dia tidak enak pakai baju kotor. Demikian juga hati yang bersih, orangnya itu tidak enak kalau ketinggalan suatu yang biasa diamalkan dari kebaikan-kebaikan. Misalnya ketinggalan sholat jamaah. Itu tidak enak. Sedih hatinya. Nah itu kalau orang masih merasakan kesedihan, merasa sedih ketika ketinggalan sholat jamaah, itu tanda bahwa imannya bagus. Itu diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, dan juga dalam kitab Fawaid. Ada 6 ciri daripada hati yang bersih, hati yang salim. Kemudian kapan-kapan kita bisa membacanya. Di antaranya itu tadi. Biasanya tiap hari saya buka Al-Quran. Oh ini sibuk sekali. Dia susah sekali, sedih hatinya ketika terluput dari kebiasaan baca Al-Quran. Nah, sedih ketika kebiasaan-kebiasaan hariannya itu terluput. Tadi karena dia merasakan bahwa hatinya itu butuh memang penjagaan, butuh perawatan. Dengan apa tadi? Dengan bahasa kitabnya itu badrul juhdi, mengerahkan segala daya, melakukan sebab-sebab imannya bertambah. Baca, dengarkan, taklim, seperti ini. Maka orang-orang beriman itu bertawassul dengan imannya agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya dan mencapai apa yang diinginkan. Mereka mengatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Tuhan kami telah mendengar penyeru yang menyeru kepada iman. An aminu bi rabbikum, agar engkau beriman kepada Rabb kalian. Fa'amanna, maka kami beriman. Rabbana, ya Rabb kami. Nah ini. Faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Ini apa? Yang kita khawatirkan. Maka dengan menjalankan keimanan, menjalankan amal soleh, Allah hapus, Allah bersihkan. Ighfir itu dibersihkan. Nah, watawaffana ma'al abror, dan ini yang kita inginkan, ya. Watawaffana, dan matikan kami bersama al-abror. Nah, dan dalam doa iftitah kita juga awal-awal sholat itu sudah minta agar Allah membersihkan hati kita, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan hati saya dengan dosa, dengan kesalahan, dengan kejelekan. Saya di timur, kejelekan di barat jauh. Ini berarti dosa yang belum kita kerjakan. Kalau dosa yang sedang terjadi, sedang dilaksanakan, minta kepada Allah dibersihkan. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqal saubul abedi minad danas. Ini yang sedang dikerjakan. Adapun dosa yang telah lalu, yang sudah ada di hati kita, minta kepada Allah dicuci. Allahumma usilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barat. Minta kepada Allah agar dosa-dosa itu dibersihkan. Jadi yang belum
dikerjakan, minta kepada Allah dijauhkan. Kenapa? Karena memang hanya Allah yang bisa melakukan seperti itu. Yang bisa membersihkan hati itu hanya Allah. Nah, maka minta kepada Allah untuk dibersihkan. Tanda orang yang bahagia. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Walihada dari itu, kana rajulu al-munsifu. Dari itu maka orang yang cerdas, orang yang bijak. Munsif, orang yang bijak, ya. Alladzi laisa lahu iradatun atau iradatan, yang kehidupannya tidak ada visi, tidak ada misi lain, illa tiba al-haq, kecuali mengikuti kebenaran. Nah, mujarratun yang bersih, ma yurahu wa yasma'u kalamahu wa yubadiru ilal iman. Maka apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ma yarahu wa yasma'u kalamahu yubadiru ilal iman bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan segera akan mengupayakan bahwa apa yang dia dengar itu mendengarkan, bersegera untuk mendengarkan perkara-perkara yang menyebabkan dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yartabu fi risalatihi, tidak mengandung keraguan terhadap risalah yang beliau bawa. Bal katsirun minhum mujarradu ma yara min wajhil karim. Bahkan kebanyakan mereka, bahkan banyak dari mereka imannya bertambah dan mengikuti kebenaran, bersahadat sekedar, ya. Kalau di sini tadi kata beliau ini mujarradu mayara, dia bersegera mengikuti kebenaran sekedar melihat, ya, sekedar melihat ini mayarahu, sekedar melihat beliau, hunya ini beliau. Wa yasma'u kalamahu, dan mendengar ucapannya ketika gaya bicaranya, ya. Mendengar gaya bicaranya Rasul. Yubadi ilal iman, orang itu segera beriman pada beliau. Wala yartabu, bahkan tidak ragu. Bi risalatihi, apa yang beliau sampaikan. Bal katsirun minhum, bahkan kebanyakan mereka mujarradu ma yara min wajhihi, hanya melihat wajahnya. Jadi wajah itu memang gambaran hati orang. Gambaran orang ini jujur, benar, itu nampak dari wajahnya. Nah, husnudzon, ya. Mujarradu ma yara min wajhihi al-karim, wajahnya penuh kemuliaan. Ya'rifu, orang itu tahu. Annahu laisa biwajhin kadzabin, bahkan bahwa itu wajah yang jujur, bukan wajah yang penuh kedustaan. Wakil li ba'dihim, bahkan dikatakan kepada sebagian mereka, nah, lima badarta ilal iman bi Muhammadin, kenapa kamu kok cepat beriman pada Muhammad? Kok gampang percaya pada Muhammad? Qabla an ta'rifa risalatahu, padahal kamu belum mempelajari risalahnya. Faqala, maka orang itu menjawab, ma amara bisyai'in, tidak ada sesuatu yang memerintahkan. Faqala al-aqlu, ma amara bisyai'in, apa yang menyebabkan itu, yang mendorong kamu kok langsung beriman? Faqala, maka orang itu menjawab, al-aqlu, akal. Nah, laitahu naha anhu, akal secara akal itu tidak melarang itu, masuk di akal gitu. Wala naha an syai'in, dan tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Faqala al-aqlu laitahu amara bihi, begitu akal memerintahkan. Nah, jadi akal sehatnya selama masih sehat, orang itu
bersegera. Maka orang kalau menolak kebenaran seringnya dibilang la aqlalahu, tidak berakal. Nah, fastadalla hadzal aqlu, maka akal ini berdalil. Tentu al-aqlal muwaffaq di sini. Akal yang diberi taufik. Kalau bahasanya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ini kan Imam As-Sa'di. Kalau Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahasanya aklur rusdi wa aklul idrok. Idrok itu ngerti apa yang dia faham. Tapi belum tentu orang faham itu bisa mengamalkan, bisa mengimani. Yang bisa mengimani adalah aklur rusdi. Rusd itu tadi, rasyidin. Sama kalau bahasanya beliau wafak. Muwafaq apa? Yang diberi taufik. Jadi akal itu ada dua, ada akal yang diberi taufik dan ada yang tidak. Bihusni syariatihi. Jadi akalnya saja dia sudah bisa menilai sebelum belajar. Sebelum dipelajari dari sisi akalnya dia sudah bisa melihat kebaikan syariatnya, apa yang dibawa oleh beliau. Wa muwafaqatiha lil uqul, dan cocoknya dengan akal as-sahihah, dengan akal yang sehat. Ala risalatihi, apa yang dibawa beliau yaitu risalahnya. Fabadir ilal imanu bihi, sehingga orang itu bersegera. Ini baru lihat apa? Fisiknya, ya, sifatnya, bicaranya. Nah, mungkin baru lihat beliau ngobrol kayak gitu. Masya Allah ya, sudah bisa mendorong keimanan. Wa ma kana ya'muru bihi wa ma yanha anhu istadalla bidzalika. Apa yang beliau larang, apa yang dia perintah, itu menunjukkan ke sana. Annahu min aqdamir rasul, bahwa beliau itu paling besarnya rasul. Wa atarfa bidzalika i'tirafan jaliyan. Bahkan itu diakui dengan pengakuan yang tinggi. Nah, kalau ingin contohnya ini, beliau bawakan, kata beliau roji, silakan kalian baca hadis Herakl fi sahihain, di dalam Bukhari dan Muslim. Itu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita coba baca ya. Ini contoh ya. Contoh bahwa kalau Herakl ini ya cuma baru dengar ceritanya saja. Ya, belum pernah ketemu. Cuma dengar cerita tentang Rasul itu. Bahkan yang menceritakan itu bukan mukmin, orang beriman. Yang cerita ke Herakl orang musyrik. Siapa? Abu Sufyan ya. Kita lihat. Lama hadasa Herakl ila wafdi Quraisy. Ketika Herakl berbincang-bincang menginterogasi ya utusan, wafat itu utusan Quraisy. Wafihim, dan di dalam utusan itu Abu Sufyan, ada Abu Sufyan qabla an yaslama, sebelum masuk Islam. Ini kita lihat contohnya ya, contoh orang itu fisik aja sudah bisa mendorong iman. Haitsu qala Herakl litarjuman, ketika Herakl mengatakan kepada tarjuman, penerjemahnya, kullahu sa'altuka an nafsihi an nasabihi, saya akan bertanya kepadamu tentang nasabnya beliau, nasabnya Rasul. Fadzakarta annahu fikum dzu nasabin, engkau sebutkan bahwa dia orang yang punya nasab terbaik, bahkan ketika itu Quraisy ya, dari Hasyimi. Fakadzalika rusul, maka demikianlah kata Herakl. Berarti dia memang sudah disebutkan ciri Rasul itu di dalam kitab dahulu, yaitu Injil. Fakadzalika ar-rusul, demikian juga para rasul, tub'atsu fi nasabi qaumiha, diutus dari nasab kaumnya. Nah, bukan orang pendatang.
orang Eropa misalnya, Asia, bukan. Was'altuka, dan aku bertanya padamu, hal qala ahadun minkum hadzal qaul? Fadzakarta Allah. Apakah yang disampaikan ini pernah disampaikan orang-orang sebelum kamu? Mereka menjawab, enggak. Baru semua, ajarannya baru. Fakultu, maka aku mengatakan, lau kana ahadun qala hadzal qaul qablahu, kalau apa yang dikatakan sebelumnya itu, kalau yang dia katakan itu pernah dikatakan oleh orang sebelumnya, lakultu, maka aku bisa menjawab, rajulun ya'tasi biqaulin qablahu. Berarti dia cuma nyontek saja. Dia cuma nyontek ucapan orang sebelumnya. Nah, bukan Rasul, dia berarti ngutip saja. Was'altuka hal kana min abaihi min malikin. Aku tanya kepadamu, apakah bapaknya seorang raja? Fadzakarta Allah. Engkau mengatakan, enggak, bukan raja. Kultu, maka aku katakan, kata Herkel, falau kana min abaihi min malikin, kalau bapaknya itu raja, kultu, berarti ya rajulun yadrubu mulku abi. Berarti dia orang ingin melanjutkan kerajaan bapaknya. Kalau anaknya raja, berarti dia ingin ambisi kerajaan bapaknya. Tapi kan bukan raja. Artinya keadaan beliau ini yang diinterogasi pada orang musyrik mencocoki ajaran apa yang difahami oleh Herkel. Lanjut Herkel bertanya, hal kuntum tattahimunahu bil kadzib? Apakah kalian menduga dia pendusta? Qabla an yaqulu ma qala, sebelum dia bicara, sebelum menyampaikan risalah, apa kalian menduga dia orang suka dusta? Kata Allah, engkau mengatakan enggak pernah dusta. Bahkan dijuluki apa? Al-Amin, ya. Faqad a'rifu, sungguh aku tahu, annahu lam yakun liyadharal kadhiba 'alan nas wa yakdziba 'ala Allah. Nah, maka sungguh aku mengenalnya bahwa dia tidak pernah berdusta di hadapan manusia, apalagi bahkan aku mengetahui bahwa kalau dia tidak pernah berdusta di hadapan manusia, pada manusia, apakah dia kemudian berdusta kepada Allah? Kepada manusia itu tidak. Nah, aku bertanya, asrafun nasi ittaba'uhu an du'afa'uhum. Kemudian yang mengikuti mereka itu orang mulianya, tokoh-tokohnya atau orang lemahnya. Fadzakarta, engkau bilang anna du'afa'ahum ittaba'uhu, yang mengikuti adalah orang-orang lemahnya. Wahum adba'ur rusul, dan mereka itu para pengikut Rasul. Ini yang sangat penting ya dari sini, bahwa pengikut para Rasul dari awal sampai terakhir itu siapa? Du'afa, orang-orang lemahnya. Asrafnya kemana? Itu jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, itu asrafnya. Nah, insyaallah ini dulu sampai du'afa'uhum ya. Bahwa pengikut para Rasul, kata ini sudah disebutkan, ini pengikut para Rasul itu para orang-orang lemah. Ini telah diketahui oleh siapa? Herkel. Yang di dalam kitab mereka memang diajarkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.